Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke coy, selamat datang di Rak Sharing. Sebelum kita mulai, mari kita siapkan kopi kita masing-masing. Mari kita ubah kopi tersebut menjadi sebuah program yang bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian sudah siap, mari kita mulai dari sekarang. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai bahasa pemrograman Python. Jadi sebenarnya ada banyak sekali bahasa pemrograman di luar sana. Di antaranya ada Pascal, C, C++, PHP, Java, Visual Basic, Python, dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan khusus membahas mengenai Python. Jadi, Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling populer saat ini. Jadi, di luar sana sangat banyak sekali pengguna Python. Oke, jadi jangan takut ketika kita nanti belajar Python terus akan bingung arahnya nanti akan kemana, itu tenang saja. Jadi Python itu sangat-sangat dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini. Oke, di antara bahasa pemrograman di atas, salah satunya adalah Python yang merupakan salah satu bahasa yang paling populer. Oke, tenang. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ini adalah bahasa pemrograman yang paling populer. Nah, untuk lebih lanjut mengenai apa itu Python, sebenarnya teman-teman bisa kunjungin langsung website Python itu sendiri, ada di python.org. Itu ada di sini di python.org. Nah, di sini teman-teman bisa baca-baca atau ada dokumentasinya atau bisa download. Nanti pada saat awal-awal belajar teman-teman harus download dulu gitu. Oke, saya akan lebih fokus mengenai kenapa kita harus mempelajari Python. Jadi yang pertama adalah Python itu sangat mudah dipelajari. Jadi percayalah, Python itu sangat-sangat mudah dipelajari. Jadi nanti pada video-video selanjutnya kita akan bahas atau kita kupas tuntas mengenai bahasa pemrograman Python itu. Nah, yang kedua adalah banyak yang membutuhkan. Jadi lapangan pekerjaan untuk developer Python atau teman-teman yang bisa jago Python itu sangat-sangat terbuka luas di dunia ini. Oke, jadi nggak cuma di Indonesia, di luar negeri pun bahasa pemrograman Python itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, yang ketiga adalah package atau library yang sangat banyak. Jadi akan sangat mempermudah kita pada saat kita ingin mengembangkan sebuah aplikasi atau membuat sebuah program. Itu dengan adanya package atau library tersebut itu sangat membantu kita. Jadi semakin cepat untuk proses development-nya, terus semakin mudah untuk proses pengembangannya gitu kan. Nah, untuk yang keempat adalah komunitasnya sangat besar. Jadi kalau kesulitan akan banyak yang membantu gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman menemui kesulitan atau misalnya ada kendala, itu nanti ketika kita browsing di internet atau di Stack Overflow, mungkin itu akan sangat banyak solusi yang dapat kita temukan. Nah, selain itu Python juga multiguna. Oke. Nah, bisa dipakai untuk yang pertama untuk membuat aplikasi CLI atau Command Line Interface. Nah, itu based on terminal atau misalnya di Windows itu based on Command CMD. Nah, yang kedua adalah membuat aplikasi web. Nah, ini sangat mudah membuat aplikasi web menggunakan Python. Ada banyak sekali framework yang dapat kita gunakan untuk membuat sebuah aplikasi Python. Nah, yang ketiga adalah membangun aplikasi desktop. Python juga dapat digunakan untuk membuat aplikasi desktop. Nah, aplikasi desktop ini sebelumnya kan kalau misalnya dulu pernah kita pelajari itu ada Visual Basic dan lain-lain, itu salah satu contoh untuk aplikasi desktop. Nah, terus yang selanjutnya adalah untuk data science. Nah, ini sangat-sangat booming saat ini. Kita tahu bahwa data science itu sangat dibutuhkan saat ini. Dengan Python kita dapat mengolah data dengan mudah karena memang sudah banyak library yang dikembangkan oleh orang-orang lain. Jadi kita tinggal pakai package-nya, terus kita tinggal sesuaikan dengan data yang ada yang kita punya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, yang selanjutnya adalah untuk robotik. Python juga dapat digunakan dalam dunia robotik. Jadi untuk memprogram robot itu bisa bergerak, terus bisa dikontrol, itu ada juga yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah,
Selanjutnya adalah IoT. IoT ini di Indonesia pun ada sangat banyak perusahaan yang mengembangkan IoT. Nah, salah satunya dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, terus yang selanjutnya adalah cyber security. Nah, ini lebih kayak ke penetration testing sih. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti bisa Python, terus bisa lebih lanjut lagi untuk belajar tentang cyber security, nanti teman-teman bisa menjadi seorang misalnya penetration testing, atau misalnya jadi kayak tes-tes sebuah aplikasi atau website. Nah, itu kebanyakan toolsnya dibuild atau dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kita tidak belajar Python. Mari kita belajar bareng. Kalau di channel ini kita belajar bareng mengenai bahasa pemrograman Python. Oke, nah yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah perusahaan itu sangat, jadi misalnya perusahaan-perusahaan besar itu sangat sangat banyak yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Kita ambil contoh seperti Google, ada Facebook, ada Spotify, ada Instagram, ada Amazon, ada Netflix, dan lain-lain. Jadi masih banyak sekali perusahaan-perusahaan besar itu yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi di Indonesia pun ada banyak juga company-company yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, nah bahasa pemrograman Python itu sangat mudah kita gunakan. Mari kita coba install langsung. Jadi teman-teman bisa langsung saja ke website resminya aja di python.org yang tadi saya sampaikan. Nah, di sini ada menu download. Nah, ini tinggal sesuaikan dengan operating system dari laptop teman-teman atau misalnya PC teman-teman. Jadi kalau misalnya menggunakan Windows, itu bisa download di menu Windows, atau menggunakan Mac juga ada di menu Mac OS dan lain-lainnya. Kalau misalnya teman-teman bisa menggunakan operating system yang lain. Nah, oke, kita ambil contoh seperti ini. Ya, ini kalau kita menggunakan Mac, silakan teman-teman download di ini kita ambil contoh di Python 3.8. Ini installernya tinggal di download, lalu tinggal diinstal aja. Setelah itu langsung running. Nah, oke, untuk selanjutnya untuk mengetahui apakah Python sudah terinstall di laptop kita atau di PC kita, teman-teman tinggal tes. Misalnya kita buka lagi, saya ambil contoh, saya ambil terminal. Oke, misalnya nah untuk cara mengetahui apakah Python itu sudah terinstall di laptop kita atau PC kita, itu caranya sangat mudah. Tinggal ketikkan saja Python. Nah, nanti akan muncul di sini ada versi Python. Jadi Python 3.7. Kebetulan saya menggunakan versi yang 3.7. Nah, ketika misalnya kita ambil contoh seperti kita print sebuah string atau sebuah kata, misalnya contoh wrap sharing. Nah, maka akan langsung muncul seperti ini. Nah, ini menandakan bahwa Python itu sudah terinstall di laptop atau PC kita. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan coba beberapa operasi sederhana, kayak misalnya kita punya sebuah variabel nama, lalu ada misalnya sharing, setelah itu kita print nama, maka akan muncul seperti ini, wrap sharing. Atau misalnya kita ambil contoh untuk pengolahan bilangan. Nah, misalnya kita punya angka 1 sama dengan 10, lalu ada angka 2 sama dengan 13. Kita coba hasil sama dengan angka 1 tambah angka 2. Nah, kita print hasilnya. Oke, sama dengan 23. Nah, sesimpel itu sebenarnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan bahasa pemrograman yang lain, Python itu sangat-sangat simpel untuk digunakan. Nah, ini teman-teman bisa lihat, untuk menjumlahkan sebuah bilangan pun ada beberapa bilangan sangat mudah, yaitu tinggal bilangan
1 ditambah dengan bilangan 2, lalu akan print hasilnya. Nah, ini menandakan bahwa Python itu sangat-sangat mudah dipelajari. Percayalah, Python itu sangat mudah dipelajari. Mari kita belajar di channel ini, mari kita share ke teman-teman kita yang lainnya, supaya makin banyak lagi teman-teman yang bisa menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, dari saya cukup sekian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.